اللهم استعذ شيخي عني ولا تجعل فرقة علمه مني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ورفق وعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahbal wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana walakinna idza nasina waruddahu ilaina inda hajatina ilaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi 'ulumihi wa bi 'ulumi syayikhina wa bi 'ulumi sa'ir shalihin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkami salatil istisqa'i. Ay talabis suqya minallahi subhanahu wa ta'ala. Fasal tentang hukum salat istisqa. Ay talabis suqya minallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu meminta diturunkan hujan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah tentang sholatul kusuf wa sholatul khusuf. Itu diantara amal-amal yang masih langka. Artinya dulu di zaman saya kecil tidak pernah kita dengar orang sholat kusuf dan khusuf. Kusuf itu gerhana matahari, khusuf itu gerhana bulan. Dulu tidak kita dengar itu anak-anakku sekalian. Di zaman saya kecil, kalau terjadi gerhana bulan atau kepangan rembulan namanya, kepangan disebut ya. Apa maksudnya kepangan saya juga tidak mengerti. Kayaknya disebut kepangan rembulan itu karena seperti jajan wajib atau pangan yang berwarna coklat kehitaman. Kayak disebut kepangan. Seperti warna rembulan dan matahari yang hendak gerhana. Makanya disebut kepangan bulan, kepangan matahari. Apa yang kita lakukan dulu? Yang kita lakukan adalah mengambil panci, mengambil piring besi, mengambil sigon, wajan, mengambil
Pokoknya semua yang bisa dipukul. Ember, bak, kul-kul, bambu, pokoknya apa saja yang bisa dipukul. Lalu kita akan berkelompok-kelompok. Seperti orang membangunkan makan sahur. Buk, raduk, buk, buk, raduk, buk, buk. Nah, begitu modelnya. Kenapa? Karena dalam asumsi orang tua kita dulu ngasih tahu ini. Tidak tahu mereka berpikir begitu atau tidak. Yang jelas mereka ngasih tahunya seperti itu. Rembulan itu sedang diintai oleh satu raksasa besar yang siap untuk menelannya. Gitu. Jadi mau dimakan gerhana itu, rembulannya mau dimakan sama raksasa. Begitu juga dengan matahari. Jadi mau dimakan sama raksasanya ini. Sudah siap-siap dia. Udah nganga dia. Gitu. Tinggal mencaplok saja. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit dicaplok. Jadilah dia menghitam katanya. Tapi mulailah dia muncul lagi. Terang-terang sedikit. Gara-gara dia takut mendengar pukulan kita. Duk, raduk, duk, duk, raduk, duk, duk gitu ya. Takut dia raksasanya. Akhirnya ndak jadi di ini. Kalau kita ndak mukul-mukul, kata ibu kita dulu, kata bapak kita itu, kalau kita ndak pukulkan dia panci, sigon, ember, piring besi, kul-kul, galon, seng. Kalau tidak kita pukulkan itu, maka akan jadi dimakan matahari dan rembulan itu dan tidak akan muncul-muncul lagi. Bagaimana kalau tidak ada rembulan? Bagaimana kalau tidak ada matahari? Dan ini berpengaruh anak-anakku sekalian. Secara astronomis kalau tidak ada matahari, maka suhu di bumi ini akan membeku. Jadi kita akan mati kedinginan. Begitu juga kalau tidak ada rembulan, maka air laut akan pasang. Jadi air laut itu akan pasang kalau tidak ada cahaya rembulan itu, kalau tidak ada rembulan. Nah, makanya itulah gunanya daripada rembulan dan matahari ini diantaranya. Ya banyak fungsi-fungsi yang lain. Nah kalau itu terjadi, itu artinya kalau tidak ada rembulan, tidak ada matahari, terjadilah bumi ini berakhir. Nah, bumi ini berakhir dan itu sama-sama tidak baik. Nah, makanya orang tua kita dulu menyuruh mukul-mukul. Begitu kita lihat di kitab, ternyata ndak ada wayusannu pukul-pukul, ndak ada. Disunatkan kita untuk mukul-mukul. Yang disunahkan itu adalah sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Bukan mukul-mukul. Mukul-mukul itu justru tradisinya orang jahiliyah. Nah, salah. Loh, kalau Allah hendak mau mengembalikan rembulan itu keluar, kan akan dibiarkan aja dia diam, enggak usah berjalan. Kan yang menyebabkan dia gerhana rembulan itu terjadi. Gerhana rembulan itu terjadi manakala bumi ada di antara matahari dan rembulan. Ini matahari, ini rembulan, di tengah-tengah ada bumi. Maka cahaya dari matahari ini tidak bisa sampai ke rembulan. Karena rembulan tidak menerima cahaya matahari, dia tidak bisa memantulkan cahaya gara-gara dihalangi oleh bumi itu. Karena dihalangi cahaya matahari oleh bumi yang sampai ke rembulan, rembulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari, terjadilah gelap di rembulan tersebut. Itulah disebut gerhana bulan. Sebaliknya, gerhana matahari itu terjadi manakala bulan ada di antara matahari dan bumi, di tengah-tengahnya rembulan. Cahaya yang mau sampai kepada bumi itu ditutupi oleh rembulan. Maka terjadilah gerhana.
Karena matahari itu besar, rembulannya kecil, ada bagian yang mendapatkan gerhana matahari total, yang persis ditutupi oleh rembulan itu, ada yang hanya dapat cahaya sinarnya dari yang lebih besar daripada rembulan itu. Itulah disebut penumbra. Namanya penumbra. Kalian pernah belajar tidak? Pelajar IPA ini. Ini jurusan IPA itu mana? Belum sampai ini gimana? Apa sampaimu ini kalau Muhammadun saja? Jadi ndak sampailah cahaya matahari itu kepada bumi gara-gara ditutupi oleh rembulan. Maka yang bagian yang tertutupi secara penuh disebut gerhana matahari total. Bagian yang tidak dapat ditutupi itu oleh rembulan yang karena lebih kecil daripada matahari, ada cahaya tetapi tidak terlalu terang, namanya penumbra. Itu namanya penumbra. Itu proses terjadinya gerhana matahari. Nah, kalau dia diam di posisi itu, Allah mau matahari, kamu diam. Bulan, kamu diam. Bumi, kamu diam. Kalau ini terjadi diam, maka tidak akan ada cahaya yang sampai itu. Akan seterusnya dia terjadi gerhana. Dan kalau gerhana itu terjadi berhari-hari, maka akan terjadilah yang tadi saya sebut, kedinginan atau air laut yang menjadi pasang, sehingga terjadilah bencana di atas muka bumi ini. Itu ya. Tapi Allah tetap menyuruhnya untuk berjalanlah kamu sesuai dengan garis edarmu, sehingga pada masanya ya berjalanlah melewati, muncul sedikit demi sedikit, sampailah terbuka keseluruhan, kembalilah normal seperti biasa. Pada waktu terjadinya proses itu, di sanalah kita dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena Allah bisa saja mengakhiri bumi ini di sana. Allah bisa saja membiarkannya tidak bergerak. Allah bisa saja membiarkannya untuk terjadi berakhir. Tetapi ternyata tetap dia berjalan, maka kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Bagaimana caranya minta? Dengan melaksanakan sholatul kusuf atau sholatul khusuf namanya. Nah, itu gerhana yang kemarin kita lakukan. Dan pas sekali momennya itu, kan? Jadi ahadnya kita bahas, langsung praktiknya malam Rabu. Nah, gitu caranya. Ya. Nah, cuman belum ada podium, nanti kita buatkan podium. Jadi kalau di masjid harus ada podiumnya. Nah, dan di sanalah kita khutbah seperti khutbah hari raya. Nah, seperti orang khutbah hari raya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu bil huda arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat jamaah gerhana yang dirahmati oleh Allah. Malam ini fenomena alam kembali terjadi, di mana matahari, rembulan dan bumi berjejer. Bumi terletak di antara matahari dan rembulan, maka rembulan tidak bisa memantulkan cahaya matahari yang mengakibatkan terjadinya gerhana. Kalau Allah mau, ditetapkan saja tidak bergerak ini semua planet-planet ini, maka akan terjadilah akhir daripada muka bumi ini. Akan tetapi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertaubatan yang sempurna. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Jangan bilang amin. Tidak ada amin-amin ya. Itulah namanya sholat
gerhana. Ya khutbah. Kalau berikutnya nanti jangan ustadzmu yang khutbah, gantian kalian yang khutbah. Ya, kalian yang khutbah gantian. Nah, jadi begitu ya namanya gerhana. Sekarang wa sholatul istisqa'i masnunatun. Faslun fi ahkami sholatil istisqa. Istisqa berasal dari kata sako. Apa arti sako? Menuangkan. Nah, jadi sako itu artinya menuangkan. Jadi misalnya di dalam doa kita bilang saqallahu tharahu sobibar rahmati. Semoga Allah menuangkan di kuburnya sobibar rahmati, tuangan-tuangan rahmat. Jadi limpahan-limpahan rahmat. Makanya kalau kita berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal, kita bilang saqallahu tharahu sobibar rahmati. Semoga Allah menuangkan limpahan rahmatnya kepada di kuburannya yang sudah meninggal dunia. Nah, sako ya. Jadi sako itu artinya menuangkan. Jadi tuangan rahmat. Jadi menuangkan rahmat. Nah, sekarang kalau dia mendapatkan imbuhan, nah imbuhan ini derivasi namanya dalam bahasa Arab. Tambahan hamzah, sin dan qaf. Sin dan ta. Ini bab keberapa nak keberapa? Tepuk ini, tepuk. Bab keberapa nak keberapa? Di belakang itu. Temanmu itu jangan biarkan, jangan pelan-pelan itu caranya. Ya. Jadi semuanya itu. Sako mendapatkan tambahan hamzah, sin dan ta. Bab keberapa nak keberapa? Bab pertama. Haris, bab keberapa? Bab pertama nak ketiga. Coba hafalkan. Babul awwali annau tsalitsu mazida fihi thalathatu ahrufin wa huwa ala khamsati abwabin. Al-babul awwalu coba. Lupa dia. Bukannya kalian sudah pada hafal? Nah ini. Di antara ahmakin nas, kebodohan manusia adalah dia menghafal lalu melupakannya. Itu namanya jegol. Iya jegol, sudah dapat tetapi dibuang. Kalian udah dapat nih, kalian buang-buang dia. Itu namanya penyia-nyiaan. Jadi langsung itu annau tsalitsu wa huwa mazida fihi tadar gitu dihafalin ulang ya. Nanti diulang. Bab pertama nau ketiga. Bab pertama nau ketiga. Timbangannya mauzunuhu wa bina'uhu lita'diyati ghaliban. Wa qad yuqalu lahu laziman. Wa qad yakunu laziman. Kadang-kadang bisa lazim. Ya. Wakila li talabil fi'li. Ini hafal makanya ini ya. Nah, wakila wa bina'uhu li talabil fi'li. Bina'nya itu li talabil fi'li. Apa arti li talabil fi'li? Mengharapkan dikerjakan. Maka sako artinya menuangkan, berarti istisqa atau istasqa fi'il madinya. Istasqa artinya meminta untuk dituangkan. Nah, meminta untuk dituangkan hujan. Nah, itulah maknanya ini. Itu dihafalkan dan dipakai. Kalian ini gimana ini? Prakteknya masih saja ini keliru, tidak tahu membedakan mana nun inas dengan nun taukid. Jangan keliru yang begitu-begitu ya. Nah, mana nun inas, mana nun taukid. Wa sholatul istisqa'i masnunatun, dan salat istisqa itu masnunatun, disunnahkan.
Masnunah itu bentuk isim maf'ul daripada kata sana yang berarti sunnah. Maka masnunah artinya disunnahkan. Kan isim maf'ul. Isim maf'ul itu artinya yang di. Nah, itulah makanya di sini disunnahkan. Masnunatun. Nanti namai anakmu masnunah, oh perempuan yang disunnahkan. Kalau laki-laki masnun, berarti lelaki yang disunnahkan. Ya, namanya masnun atau masnunah. Kalau masturoh, masturoh itu yang dibatasi. Nah, dibatasi itu. Ya. Kalau maskuroh yang disyukuri. Nah, jadi kalau namanya maskuroh, perempuan yang sangat disyukuri kelahirannya. Kenapa? Karena dia sudah menunggu 6 tahun baru punya anak. Oh, berarti anaknya yang pertama namanya maskuroh. Perempuan yang sangat disyukuri. Tambahkan lagi, maskuroh kamila. Oh, berarti dia anak yang sangat disyukuri dengan sempurna. Nah, jadi itu ya. Tapi maskuroh. Kalau masturoh itu diikat, digaris, dibatasi gitu. Ada syair Imam Syafi'i. Lisanul mar'i laithun fi kaminin. Lidah manusia itu seperti singa yang ada di dalam kandang. Jadi ini lidahmu ini seperti singa, tapi masih dalam kandangnya. Makanya banyak pagernya. Apa pagernya? Ada gigi, ada bibir. Itu pagernya itu 2. Jadi mana dia besi, mana dia tembok. Harusnya, karena inilah dia. Ya. Jadi lisanul mar'i laithun fi kaminin. Seperti singa yang ada di dalam kandang. Nah, lisanul mar'i laithun fi kaminin. Idza khulli, tapi kalau dia dibebaskan, kalian buka gigi kalian, kalian buka bibir kalian, maka dia akan menjadi lahu ighar. Dia akan membuat onar. Ayo kamu bawa singa yang ada di kebun binatang itu, lalu lepas dia ditekuk. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Oh, ribut semua orang. Atau kamu lepas dia di sini. Kunci gerbang semua, tembok semua tinggikan, lalu taruhkan singa. Nah. Ya imma dia yang mati atau kalian yang tercabik-cabik dulu. Kan? Yang jelas mesti kalian ribut. Kan? Nah, ini namanya lahu ighar. Itulah namanya singa. Makanya jangan buka tembokmu, mulutmu, harimaumu, kata orang kan. Loh, kan ada itu. Mulutmu, harimaumu. Kenapa? Karena idza khulli alaihi lahu ighar. Kalau ini dibebaskan, kalian buka dinding-dindingnya, dinding gigi, dinding mulutmu ini, maka lahu ighar. Dia akan bikin keonaran. Dia akan bikin ribut. Maka pesannya, pasunhu, peliharalah dia. Anil khona, dari berkhianat. Jadi lidah ini kejahatannya adalah berkhianat. Berkhianat terhadap fungsinya. Apa fungsi lidah? Harusnya lidah diberikan oleh Allah untuk kita berzikir kepada Allah. Harusnya lidah diberikan oleh Allah untuk kita baca Al-Quran. Harusnya lidah diberikan untuk kita belajar. Harusnya Al-Quran untuk menyampaikan kebaikan. Harusnya Al-Quran untuk saling nasihat menasihati. Harusnya lidah untuk menyampaikan kebaikan, kesabaran. Tetapi kalian tidak gunakan sesuai fungsinya, maka itu artinya khianat. Itu khianat. Pasunhu anil khona bilijami sumtin, dengan satu ikatan, dengan satu tali bernama diam. Nah, kan apa katanya dalam hadis? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia mengucapkan kebaikan. Kalau tidak mampu mengucapkan kebaikan, kebenaran, auliyasmut, hendaklah dia diam saja. Diam saja. Inilah namanya cara kita untuk mengekangnya dari berkhianat itu. Faliyakul khairan, auliyasmut. Ucapkan yang benar, ucapkan yang baik, auliyasmut, atau diam saja.
Nah, itu. Fasunhu anil khona bilijami sumtin. Jadi dengan tali kekang bernama diam. Nah, itu kalau lijam itu artinya playback. Tahu playback? Nah, playback itu yang dipakai di kuda. Nah, namanya playback itu. Jadi bukan bahasa Inggris itu, playback. Ya. Nah, jadi playback namanya itu. Ya. Playback itu maksudnya untuk dia kembali lagi, makanya benar playback itu. Ya. Jadi ikatan supaya dia kembali lagi. Kan kalau dilepaskan kuda ini, lari dia. Makanya ada perlu playbacknya, bahasa Inggris itu. Bukan polyback. Ya. Polyback pot. Ya. Nah, jadi itulah luar biasanya. Fasunhu anil khona bilijami sumtin. Kalau begitu yang kita lakukan, yakun lakamin baliyatin sitaroh. Kalau kamu ikat dia, playback dia, kekang dia namanya lisan itu, maka dia akan menjadi yakun lakamin baliyatin, dia akan menjadi terhadap malapetaka dan musibah-musibah itu sitaroh, jadi dinding penyelamatan. Nah, jadi itulah gunanya kita. Jadi diam itulah penyelamatan kita. Kalau mau selamat, jagalah lisan kita. Kalau mau selamat, jagalah tingkah laku dan tutur kata. Nah, ini anak sekalian, ya. Jadi itu namanya lidah. Apa tadi? Ya, masturoh. Oh ya, sitaroh itu artinya dinding, garis batas, ya, garis pembatas. Supaya kita selamat, maka perlu ada dinding-dinding itu. Perlu ada penyelamatan, perlu ada benteng. Kalau tidak demikian, maka kita bisa tidak selamat itu. Nauzubillahi min zalik. Nah, siapa yang disunnahkan melaksanakan istisqa? Limuqimin wa musafirin, bagi orang yang mukim, tinggal di rumahnya, di kampungnya, au musafirin, ataupun orang yang pergi berperjalanan. Aindal hajati, ketika ada kebutuhan untuk sholat istisqa. Bagaimana kebutuhannya, gambarannya? Ini namanya min, namanya litaswir. Atau bisa juga litab'id, menunjukkan atas sebagian kebutuhan itu, atau gambaran kebutuhan juga bisa. Mining qita'i ghaithin, karena terputusnya hujan. Au ainin ma'in, atau terputusnya mata air. Kita punya mata air, misalnya di sini ada mata air. Oh, ini kalau di mata air Pancoran Belanda. Nah, jadi Pancoran Belanda mana? Yang dari Dasgar? Tidak ada ya? Mana Mianti? Jangan tidur Mianti. Misalnya tiba-tiba kering itu air mualan si Azwarul. Mana Azwarul? Zarul, tiba-tiba kering. Nah, mana Peri juga? Halo, Peri, mana? Tidur. Wah, ini tidak bisa dibiarkan hidup ini. Maksudnya hidup dalam kemalasan. Ya. Nah, jadi hidup dalam kemalasan. Tidak boleh. Ya. Nah, nanti dicari mana dia. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Nah, misalnya kering itu air, mata airnya. Kalau kering mata airnya kan tidak ada mereka pakai minum, tidak ada dipakai ngairi sawahnya dan lain sebagainya. Tidak mata air. Nah, ketika itu maka boleh pemerintahnya nanti, kadusnya berarti kalau dia dusun, atau desanya berarti kades, ya. Nah, karena tirta nadi itu artinya tirta berarti air, nadi artinya urat. Nah, berarti urat air itu ada di sana. Makanya namanya tirta nadi. Nah, jadi kalau tirpas enggak, ya. Kalau bukan lain saja. Mana dia paus? Paus. Sesul, mana Sesul?
Mana? Nggak ada ini. Astagfirullahaladzim. Betul. Nah, jadi kalau dulu waktu kecil diceritakan apa tirpas itu katanya. Oh, ada pemburu yang pergi berburu di sana katanya. Lalu dia tembak, tir katanya itu pas kena dia tirpas katanya. Jadi dia pas itu kena. Jadi bukan trik numpas, lain-lain saja. Jadi tirpas katanya itu ya. Nah, jadi tirpas. Nah, kalau di Teku ini jadi Teku itu berasal dari kata teko, yang berarti kocor yang sangat menyejukkan kalau diminum. Kenapa? Karena teko itu kocor yang khusus dibuat dari tanah liat. Itu namanya teko. Jadi bukan kocor besi, aluminium itu. Kalau aluminium itu bukan kocor, itu bukan teko namanya. Itu kocor untuk masak air. Pakai ngopi ya. Tapi kalau teko itu ya bisa terbuat dari tanah liat, bisa juga terbuat dari kulit. Jadi itulah namanya teko ya. Teko ini isinya nanti airnya sangat sejuk gitu. Dulu kita juga punya sumber air sebenarnya. Jadi punya sumber air di teko ini. Di mana sumber airnya? Di sana, namanya Kuang Tuntel namanya. Ya. Jadi Kuang Tuntel itu, kenapa dinamakan Kuang Tuntel? Karena di sanalah paling banyak tuntel itu. Jadi banyak sekali tuntel itu. Ya. Tuntel itu banyak. Ya. Sana. Kenapa? Karena ada sumber airnya. Ada sumber air. Jadi kapan ada sumber air itu? Ketika dulu banyak pohon-pohon ini. Banyak pohonnya dulu ini, penuh itu. Tapi karena sekarang sudah banyak dipakai jadi rumah, sudah diolah jadi lahan perkebunan, lahan pertanian, maka berkuranglah pohon-pohon besar itu. Sehingga airnya sudah tidak ada lagi. Nah, jadi tidak ada lagi kita punya sumber air. Oh, kalau dulu banyak sumber airnya di sana itu. Kita ke sana malah cari ikan, cari mancing dudul namanya dulu. Ya. Kita dudul di sana itu. Nah, itulah dulu ada sumber air. Nah, itulah di sana itu airnya sangat dingin sekali. Ya. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam teko, lalu dipakai minum oleh raja-raja. Jadi dulu itu ada di Anggaraksa itu. Jadi Anggaraksa itu nama sebuah sebuah perdukuan namanya. Perdukuan itu kerajaan kecil ya. Hampir jadi kerajaan kecil. Ya bukan hampir kerajaan, desa lah tapi disebut jadi kerajaan zaman-zaman dulu tuh. Dia daerah otonom, tidak dikuasai oleh kerajaan manapun. Nah, jadi itu. Ada satu patih yang datang memimpinnya di sana, dan itu datangnya dari Sumbawa ya. Dari Sumbawa, tinggalnya di sana itu. Namanya Demung Murung namanya itu. Ya. Nah, Demung Mudung itulah yang menjadi, itulah yang menjadi pimpinannya. Jadi Demung dia itu, Demung Mudung. Nah, jadi itu nama orang, jadilah dia ini. Nah, para pasukan, para pemimpin-pemimpin itu, nah disinilah dia ngambil air menggunakan teko, maka jadilah namanya dusun teko. Cuman karena lidahmu tidak bisa bilang jadilah dia teko. Nah, tapi kalau di Sumbawa teko itu. Ya. Oh iya, di Sumbawa teko aja dia bilang itu. Ya. Kenapa? Karena dia banyak e-nya si Sultan ini. Ya. Nah, banyak e-nya. Ya. Jadilah dia teko. Itu di dalam satu riwayat. Nah, di dalam satu cerita. Tapi kata Maulana Syekh, guru besar kita, asal teko itu bukan seperti itu. Boleh juga katanya. Ya. Tapi teko itu sebenarnya berasal dari Al-Quran. Dari dalam Al-Quran. Jadi ada dalam Al-Quran itu yang menjelaskan lau anna ahlal qura amanu wattaqu katanya itu ya.
la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Andai kata satu penduduk kaum ahlal qura, satu penduduk kaum amanu, beriman semuanya, wattaqau, dan mereka bertakwa semua, la fatahna alaihim barakatim minas sama, niscaya akan kami bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit ini dan bumi, ya. Dari langit turun berkah, dari bumi muncul juga berkah itu. Nah, itulah makanya jadilah orang yang bertakwa, sesuai namanya Darut Takwa. Nah, itulah ini, ya. Jadi itu gunanya. Lau anna ahlal qura amanu wat takau itu, ya. Nah, jadi, kalau tirpas tadi tir. Nah, jadi itu asal rumahmu itu Jason. Dari itu anak-anakku sekalian, ya. Nah, jadi kalau tidak ada mata air, bolehkah kita untuk sholat istisqa? Oh iya, silahkan, ya. Silahkan sholat istisqa, ya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu. Wa tu'adu wa tu'adu sholatul istisqa'i tsaniyan wa aktsar. Dan diulang-ulang lagi sholat istisqa itu kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Nah, jadi sholat istisqa itu bukan sekali. Kayak gerhana, sampai muncul gerhana, selesai, habis waktunya. Tapi hanya sekali saja. Tapi kalau sholat istisqa, diulang dia. Ya. Jadi hari pertama belum turun hujan, ulang lagi. Hari kedua belum turun hujan, ulang lagi. Hari ketiga belum turun hujan, ulang lagi. Nah, itu namanya tu'adu sholatul istisqa tsaniyan wa aktsara min dzalika. Dua kali atau lebih banyak dari itu. In lam yusqau hatta yusqihimullahu ta'ala. Kalau belum diturunkan hujan sampai Allah berkenan menurunkan hujan itu, silahkan ulangi istisqanya. Ulangi. Faya'muruhum nadman, maka hendaklah al-imamu ya'muruhum, hendaklah pemimpin di tempat itu memerintahkan untuk melaksanakannya. Nah, jadi sunat diperintahkan, ya, sunat. Wa nahwuhu, dan semisal imam itu bit taubati, untuk bertobat, ya. Wa yulzimuhum imtithala amrihi, dan mewajibkan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kama abta bihin Nawawi, sebagaimana dipatwakan oleh Imam An-Nawawi. Wa taubatu minadz dzambi wajibatun in amaral imamu biha. Dan tobat itu hukumnya wajib. Salat itu hukumnya wajib. Puasa itu hukumnya wajib. Sedekah itu hukumnya wajib. In amaral imamu biha, kalau imam memerintahkan untuk itu. Jadi hukum dasar salat istisqa ini adalah sunnah. Tapi kalau sudah diresmikan, diperintahkan oleh negara, misalnya dibuat surat edaran atau diumumkan, maka wajib jadinya. Wajib. Nah, tidak boleh kita bilang tidak mau bertobat itu. Kalau sudah diperintahkan oleh imam, oleh pemerintah, ya. Jadi itu. Bitaubati wasodakoti, bersodakoh, wal khuruji minal mazalim, serta keluar dari kezaliman-kezaliman. Yang suka begocek, berhentilah begocek. Yang suka berzina, tobatlah berzina. Yang suka mencuri, berhentilah mencuri. Yang suka bikin onar, berhentilah bikin onar. Itu namanya al-khuruj minal mazalim. Sedekah, disuruh sedekah segera. Lil ibadi, kepada hamba-hamba. Wa musalahatil a'da'i, juga sambunglah hubungan dengan musuh-musuh. Artinya ada musuh, pergi datang minta maaf. Assalamualaikum meton, kemarin kita sudah janji saya tidak akan tegur side sampai hijau rebu kuburnya. Nah, sekarang saya mau kembali.
Ayo kita jalin lagi ukhuwah Islamiyah yang terputus. Lalu berpelukan, cupika-cupiki. Ini bentuk islah. Misalnya kalian ada ini, tapi tidak boleh ada di sekitar. Awas, yang masih suka bully-bully temennya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Peri, sudah kemana kau? Hah? Ridoran? Ya Allah, si Peri ini Masya Allah. Oke, jadi tidak boleh ada bully-bullying di pondok anak-anak sekalian. Ini kemarin ada kejadian tuh di Lombok Timur, masuk sampai di berita TV One tuh. Ya. Jadi ada anak perempuan yang bunuh diri. Awalnya dia sakit dulu, sakit lama dia sakit tuh. Ya. Nah dia sakit anak ini lalu meninggal dunia. Tiba-tiba setelah meninggal dunia ada banyak video yang beredar dia sedang dibully itu. Dijambak-jambak sama temennya, apa kamu jelek, kamu bodoh, kamu ada gitu-gitukan sama temennya itu. Ya. Akhirnya ketemu lagi di HP-nya, di catatan HP-nya itu ada catatannya apa dia bilang, nenek aku sudah tidak tahan lagi. Aku selalu dihina. Aku sudah capek hidup jelek, aku sudah capek hidup bodoh, aku sudah capek dikata-katain, aku sudah, itu katanya. Ya. Bolehkah aku menyusul nenek di surga supaya aku bisa hidup tenang? Ternyata itu asalnya, akhirnya dia sakit dan meninggal dunia. Nah, jangan sampai kalian ini macam-macam. Betapa besar dosamu itu. Ya. Kalau ada di antara kalian yang membuli temennya sampai orang mati seperti itu, dikira main-main itu. Ya. Itu berarti mangkotala mu'minan muta'ammidan pakaan nama kotalan nasa jami'ah. Siapa yang menghilangkan nyawa satu orang mukmin, maka sama artinya dia telah membunuh manusia seluruhnya. Tidak boleh itu. Ya. Nah, siapa yang masuk sini suka-suka jadi superior, begaya-begaya itu? Hah? Orang jadi superhero, dia jadi superior, begaya-gaya di sini. Super Dede, kenapa ini super Dede? Yang barat ada? Hah? Siapa itu? Ayo, main tinju sama saya. Kita lihat dulu keahlianmu bagaimana. Yang laki juga ini. Siapa? Ayo. Ada? Haris? Ayo, siapa yang mau? Kita berduel itu, mumpung di dalam masjid itu belum ini, sana saja nanti, jadi ringnya. Ada saja ini, tidak boleh. Ya. Yang suka mukul misalnya, yang suka mengolok-olok, tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi tidak boleh ada terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan para santri itu anak sekalian. Kalau ada indikasi-indikasi begitu, segera laporkan. Ya. Jangan kamu biarkan. Senang kita itu seperti ngadu jangkrik katanya. Kurang ajar sekali ini. Kamu kira temanmu jangkrik? Kamu mau adu-adu? Ya. Tidak boleh. Ya. Tapi lah insyaallah tidak ada kita ini. Ya. Nah, silakan dibiasakan. Kita saling asah, asih dan asuh. Apa artinya asah? Saling peringati. Saling asih, saling menyayangi. Saling asuh, saling menolong, saling membela. Itulah namanya asah, asih dan asuh. Jangan saling gasak, gesek dan gosok. Tidak boleh, ya. Tidak boleh itu. Saling gasak, saling gesek, saling gosok, tidak boleh. Ya. Yang boleh asah, asih dan asuh. Itulah sekalian. Ya. Nah, wa musalahatil a'da, silahkan berbaik bersama musuh-musuh itu. Ya. Wa siyami thalathati ayyamin, juga puasa 3 hari. Nah, jadi kalau disuruh pemerintah misalnya jamaah desa Tirpas yang berbahagia misalnya. Ya.
Ini kan kita sedang cerita, airnya ndak bisa keluar lagi kan? Nah, makanya diumumkan. Nanti pada hari Rabu kita akan melaksanakan sholat istisqa di halaman kantor desa. Tirtanadi, ada namanya Tirtas itu dusun. Di desa Tirtanadi misalnya. Ya. Kita akan melaksanakan sholat istisqa. Oleh karena itu diperintahkan mulai hari Senin, Selasa dan Rabu untuk untuk melaksanakan puasa. Maka wajib hukumnya puasa di sana. Bukan sunat, wajib kalau sudah diperintah. Ya. Nah, kalau sudah diperintah wajib semua puasa. Yang mampu wajib puasa. Nah, jadi yang mampu wajib puasa kalau sudah diperintahkan itu. Ya silahkan puasa Senin, Selasa sampai Rabu itu. Nanti Rabu pelaksanaan dalam keadaan puasa. Ya. Nah, dalam keadaan puasa. Qabla mi'adil khuruji, sebelum kesepakatan untuk keluar salat. Fayakunu bihi arba'ah. Maka dia jadi 4. Oh, 4 berarti dirahad. Ya. Nah, maka 4 hari puasanya katanya. Ya. Nah, 4 hari puasanya itu. Tsumma yakhruju bihim fil yaumir rabi', maka hendaklah dia keluar pada hari ke-4 siaman dalam keadaan puasa, ghairu mutatayyibina, tanpa memakai wangi-wangian. Jadi ketika keluar di sana itu untuk sholat istisqa, enggak boleh pakai wangi-wangian, enggak boleh berhias-hias. Yang perempuan enggak boleh keluarkan gamis 750-nya. Enggak boleh keluarkan mukena 3,5 juta. Ada yang mukenamu 3,5 juta? Nah, berarti kan kismin semua. Ya. Belum kalian jadi sultan. Ya. Kecuali si sultan dan si sultan. Nah, jadi sultan duluan dia, ya, dari lahir. Ya. Nah, 2 orang, sultan dengan sultan. Udah jadi sultan dari dulu dia. Ya. Nah, jadi itu ya. Keluar dalam keadaan tidak berwangi-wangian, tidak berhias-hias. Tidak boleh pakai make up, tidak boleh pakai eyeshadow, tidak boleh pakai skincare, tidak boleh pakai lipstick, tidak boleh. Tidak boleh. Wala mutazayyinina, jangan pakai hias-hiasan. Apalagi pakai baju adat. Tidak boleh. Dipakai mahkotanya, ya. Dipakai apa itu? Kalungnya yang 3 kilo, ya. Dipakai antingnya, dipakai cincinnya setiap jari-jarinya itu, dipakai gelangnya yang 5 kilo. Ya. Nah, ndak usah. Ya. Bal yakhrujuna fi thiyabi bazlatin, maka silakan dipakai pakaian yang biasa dipakai ke sawah, biasa dipakai ngaji. Pokoknya apa pekerjaannya. Kalau dia perawat, silahkan pakai baju perawatnya. Itu pun baju perawat jangan yang baru-baru, yang udah lusuh, yang lecek-lecek gitu. Nah, kalau jadi dokter, pakai pakaian dokter. Jadi perawat, pakai pakaian perawat. Jadi polisi, pakailah pakaian polisinya. Ada profesi namanya maling. Itu bukan profesi namanya. Ada orang profesinya maling. Hah? Tertera di KTP-nya, pekerjaan maling. Ada kawan. Jadi apa pekerjaannya? Ya. Tidak ada di KTP itu, tidak mungkin ada pekerjaan maling. Ada emang? Hah, pernah lihat enggak? Di KTP itu pekerjaan maling gitu? Tidak ada. Ada orang KTP-nya nama setan katanya. Namanya kok setan gimana? Ini aduh, orang tuanya kurang kerjaan itu. Ya. Oke, belum selesai ini, besok kita lanjutkan dia. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab, walahil marji wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa baki 'alana wa qarabatil lana.
رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وخلاتك يا علماء ذوي الخير ونكفى كل الشر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني وأنا هدرت الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشاء والبكر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى بكتاب به للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المنصب الغرر أمررت قبا سبات فيها الهصى وأروت الشاب مع همير على معه وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الهصى وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعالي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الهصى وأروت على معاشي ومعالي وعلى ذريتي